Dengan RRI, masalah kendaraan over dimensi dan juga over muatan atau odol ini masih sering kita temui pendengar ya di jalan-jalan di NTT. Selain merusak infrastruktur, odol juga ini membahayakan keselamatan pengguna jalan. Ombudsman NTT menawarkan 3 solusi begitu pendengar ya untuk mengatasi persoalan ini, dan kita akan membahasnya, berbincang dengan Kepala Ombudsman NTT Darius Bedadaton sudah di ujung telepon dengan RRI ND pagi hari ini. Pak Darius, selamat pagi. Selamat pagi, RRI, ND, dan seluruh pendengar setia. Baik, Pak Darius, mungkin bisa bergeser sedikit dari posisi semula, posisi Anda saat ini, karena suara Anda kurang begitu jelas begitu terdengar di studio. Oke, saya geser. Baik. Selamat pagi, Ibu Leni, selamat pagi. Ya. Sudah terdengar? Masih terdengar putus-putus Pak Darius. Oh, begitu ya? Ya. Saya sudah bergeser ini. Oke, baik. Pak Darius, apa yang menjadi latar belakang Ombudsman NTT menaruh perhatian serius begitu ya terhadap persoalan odol di wilayah ini? Iya, para pendengar sekalian, masalah kendaraan kelebihan dimensi muatan atau yang dikenal dengan overloading atau disebut ini memang tidak masalah di Nusa Tenggara Timur ya, tetapi menjadi masalah nasional dan menjadi tantangan besar dalam sistem transportasi jalan di Indonesia gitu. Karena itu kita lihat baru-baru ini ya, ada demo besar-besaran di Jawa, teman truk itu memalang jalan-jalan dan seterusnya, hanya karena mereka ingin agar menegakkan hukum terhadap kendaraan yang over dimensi ini tidak segera buru-buru dilakukan pemerintah. Ya, memang kami sendiri sebelumnya pernah diundang mengikuti rapat bersama dengan Balai Transportasi Darat, Dirjen Perhubungan, kemudian bersama dengan Ditlantas Polda, Dinas Perhubungan, Kabupaten Kota, Jasara Harja, KSDP, Pelindo, ASDP, dan seterusnya, para pengemudi kendaraan dan pengusaha untuk membahas soal ini, karena kepolisian melihat bahwa marak sekali pelanggaran kendaraan yang over dimensi dan overloading di jalanan, sehingga menurut ini sangat berpotensi merusak beban jalan, jembatan, termasuk kapal penyeberangan. Dan ini jika dihitung kerugian negaranya, hitungan teman-teman itu bisa mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Dan kendaraan yang odol ini juga kita memang melanggar undang-undang, itu Undang-Undang Lalu Lintas Jalan, Undang-Undang 22 2009. Jadi pada waktu itu kami dalam diskusi itu menghendaki agar perlu kemauan baik bersama seluruh pihak untuk mengakhirinya belum dilakukan penindakan yang tegas oleh aparat polisi. Nah, apalagi saat ini kita tahu Pak Kapolri baru-baru ini kembali menegaskan agar ada penindakan tegas kepada kendaraan yang ini. Tetapi sekali lagi tidak mudah untuk menentukan. Kami sendiri mendapat keluhan dari para pemilik truk ini bahwa mereka tidak bisa mengikuti aturan ini, ketentuan tinggi bak truk harus sesuai ketentuan hanya 60 cm dan muatan yang mereka bawa itu hanya 3,8 ton. Dan ini memberatkan jika mereka mengikuti ketentuan ini, karena biaya tiket saja untuk menyeberangkan kendaraan mereka ke pulau-pulau itu sudah mahal. KSDP sesuai peraturan gubernur itu sudah dinaikkan sedemikian rupa, sehingga jika mengikuti ketentuan ini otomatis mereka sama sekali tidak bisa lagi berusaha di sektor ini. Nah, ini yang perlu kita diskusikan bersama-sama agar tidak menimbulkan efek lagi, yaitu kalau mereka mogok dan kemudian tidak lagi dilaksanakan, tentu akan berpengaruh harga-harga barang yang sampai di konsumen.
Itu kira-kira Bu. Oke, baik. Jadi persoalan ini tidak saja di NTT ya, tetapi di seluruh Indonesia juga terjadi hal yang sama dan dampaknya ini cukup besar begitu ya. Tadi sudah dijelaskan. Baik, Pak Darius, kira-kira apa 3 solusi yang Anda tawarkan begitu? Ombudsman NTT tawarkan terkait dengan permasalahan odol ini? Ya, kami mencermati ya diskusi sebelumnya dengan forum yang tadi saya sampaikan, itu memang ada beberapa solusi yang ditawarkan, tetapi solusi itu hanya seputar penegakan hukumnya ya. Dan itu kami sepakat bahwa optimalisasi unit pelaksana penimbangan kendaraan ya, jembatan timbang harus dimaksimalkan. Kedua, peningkatan pengawasan terutama penindakan, pencatatan pemuatan barang, tekanan sumbu kendaraan, kelebihan muatan semuanya diukur. Kemudian yang ketiga itu ada usul agar terjadi pengetatan persyaratan teknis dan layak jalan dalam proses pengujian. Tetapi itu semuanya semata-mata adalah penegakan hukum, sehingga saya menyampaikan bahwa kalau penegakan hukum semata-mata dalam kasus odol ini, kita tidak akan menemui solusi nyata untuk mencari solusi sama-sama, mendengar aspirasi dari para pemilik kendaraan, dan ini tentu akan sulit, sehingga kami menawarkan beberapa solusi. Ini memang tidak semua solusi bisa diterapkan di NTT ya. Pertama, solusi bagi kendaraan yang melewati jalan tol itu agar bisa diberi kebijakan atau diskon tol ya bagi daerah yang memiliki jalan tol pada ruas jalan tertentu. Ini cukup membantu mereka kalau ada jalan tol. NTT ini kita tidak punya jalan tol. Kedua, kita juga bisa memberi opsi subsidi atau potongan harga BBM untuk armada yang sudah sesuai standar dimensi dan muatan. Jadi mereka yang patuh, bagi mereka yang kendaraan yang patuh, kita kasih subsidi BBM. Oh iya. Yang ketiga, pemerintah juga bisa bekerjasama dengan bengkel-bengkel resmi untuk diskon biaya servis kendaraan agar mereka terus memelihara kendaraannya secara rutin dan berkala. Kemudian yang keempat, ini pemerintah juga bisa bekerjasama dengan bank-bank pemerintah daerah yang ada untuk pembiayaan bagi mereka berbunga rendah, agar mereka bisa mengganti kendaraan sesuai regulasi tanpa harus menyiapkan modal besar. Ini beberapa opsi yang kami tawarkan. Mudah-mudahan ini bisa dibicarakan. Kami belum lagi diundang untuk membicarakan ini setelah aksi-aksi kemarin, tetapi saya berharap ini dalam waktu dekat kita bicarakan lagi untuk mendengar aspirasi mereka dan mencari solusi bersama. Oke, berarti ini ada reward dan juga punishment begitu ya, terkait dengan persoalan odol ini yang ditawarkan begitu Pak Darius ya? Betul Bu, betul. Oke, dan bagaimana tanggapan dari pemerintah daerah begitu terkait dengan usulan-usulan, saran-saran yang Anda sampaikan? Ya, sekali lagi ini saran ini kami belum sampaikan dalam forum resmi karena sekali lagi kami belum diundang lagi berdiskusi bersama kecuali beberapa tahun lalu ya, 2-3 tahun lalu yang kemudian tidak terlalu relevan lagi. Tetapi saran-saran ini akan segera kami koordinasikan. Kalau tidak dilakukan rapat resmi, kami segera koordinasikan ke Dinas Perhubungan dan di Lantas untuk coba dikomunikasikan bersama apakah bisa diterapkan di Nusa Tenggara Timur ini, karena sebab kalau tidak tentu ini tidak akan terus diprotes oleh para pemilik kendaraan dan kita sudah tidak ketemu ini. Ya, saya khawatir kalau kita tetap aktifkan atau menegakkan undang-undang, maka harga atau tarif mereka akan dinaikkan setinggi mungkin untuk menyesuaikan harga yang telah dikeluarkan, dan ini akan berimbas kepada pengguna atau konsumen di lapangan. Saja harga-harga barang naik drastis, ini melonjak drastis gara-gara soal ini. Ini nanti kami tinggal menunggu waktu untuk koordinasi ke Pemda saja, Bu. Oke. Dan 3 tahun lalu ada forum yang juga Anda terlibat begitu ya, dilibatkan di dalamnya. Ini apakah juga diajak begitu ya pemilik-pemilik kendaraan untuk ikut dalam forum tersebut untuk membicarakan bagaimana mengatasi persoalan-persoalan tersebut? Ikut Bu, waktu itu juga diikuti oleh para pemilik kendaraan ya. Semuanya lengkap forum itu ya. Tetapi waktu itu kan belum ada perintah penegakan hukum secara tegas seperti sekarang. Sekarang itu perintah Kapolri minggu lalu itu tegas. Jelas ya. Agar kendaraan
itu ditindak di seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota, sehingga mau tidak mau petugas kita di lapangan kan harus menegakkan instruksi Kapolri ini. Ya. Nah, ini yang menimbulkan ekses ini. Kalau dulu itu masih lama, kita masih sebatas diskusi. Kalau sekarang ini instruksinya sudah ada, sehingga segera kita cari solusi sama-sama sebelum penegakan itu benar-benar dilaksanakan. Oke. Apa ajakan atau pesan Anda begitu Pak Darius kepada para pemilik kendaraan, supir dan juga pemerintah daerah begitu ya, agar masalah odol ini bisa ditekan? Iya, kita sebenarnya berharap masalah odol ini bisa ditekan tentu dengan kemauan baik dari semua pihak ya, pemilik kendaraan, terutama pemilik kendaraan. Ya. Dan tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, kepatuhan ini memang harus disosialisasikan terus-menerus, tidak bisa secara langsung seperti ini. Kita sudah terbiasa puluhan tahun tidak menegakkan aturan ini, sehingga kita butuh sosialisasi, kemudian ada insentif dan seterusnya. Saya kira pelan-pelan akan bisa diikuti ini kalau kita semua mau, ada keinginan kita semua ini. Pak Darius, terima kasih waktunya bersama RRI pagi hari ini. Sukses dan salam hangat ke Kupang. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.